Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan yaitu manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya ada Muhammad Satria. Saya Safa Susabila. Saya Nur Anissa Fitri. Saya Fakumala Dewi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah melewati 20 TS, kita akan memasuki materi baru, yaitu manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia? Baik, izin menjawab Pak. Menurut saya, MSDM adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola SDM yang ada demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Terima kasih. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses mengelola keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai tujuan, serta suatu proses yang berhubungan dengan staffing, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya manusia penting karena 3 alasan. Yang pertama, ini dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan sebagaimana berbagai penelitian yang telah disimpulkan. Kedua, MSDM adalah bagian penting dari strategi organisasi. Mencapai kesuksesan kompetitif melalui orang, berarti manajer harus mengubah cara mereka berpikir tentang karyawan mereka dan bagaimana mereka memandang hubungan kerja. Mereka harus bekerja dengan orang-orang dan memperlakukan mereka sebagai mitra, bukan hanya sebagai biaya yang harus dikurangi atau dihindari. Ketiga, cara organisasi memperlakukan karyawan-karyawannya telah terbukti berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. High performance work practices, praktik kerja yang mengarah pada kinerja individu dan organisasi yang tinggi. Menurut Robbins and Calder, ada 8 aktivitas manajemen yang membentuk sebuah proses manajemen sumber daya manusia. Di antaranya adalah human resource planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki sejumlah karyawan yang ditempatkan pada posisi yang tepat di waktu yang tepat. Selanjutnya ada recruitment, yaitu aktivitas menempatkan, mengidentifikasi, dan menarik calon pelamar kerja yang memiliki kapabilitas. Sedangkan ada decruitment, yaitu aktivitas mengurangi jumlah tenaga kerja yang berada di perusahaan karena jumlah karyawan yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu ada selection. Selection itu adalah proses mengumpulkan pelamar kerja yang terbaik dan sesuai dengan job desk atau persyaratan untuk dikerjakan di perusahaan. Selanjutnya ada orientation, yaitu proses memperkenalkan karyawan baru kepada pekerjaan yang akan ia lakukan dan kepada perusahaan. Kelima ada training, itu proses pelatihan yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya terlatih untuk melakukan pekerjaannya, tetapi juga untuk terus berkembang dan mendapatkan keahlian baru dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada performance management, yaitu menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Lalu ada compensation and benefits, yaitu membuat dan mengembangkan sistem kompensasi yang efektif dan layak pada karyawan guna menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten serta berbakat yang telah membantu perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Dan terakhir dapat career development, yaitu pengembangan karir untuk membantu karyawan dalam mengelola karirnya, belajar hal baru, dan mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan profesional. Nah, itu dia sekilas penjelasan singkat mengenai 8 proses dalam MSDM. Selanjutnya, saya minta teman-teman semua untuk menjelaskan ke-8 aktivitas tersebut menjadi 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan dan proses MSDM, pengembangan MSDM, serta manajemen kinerja dan karir. Pembagian tugas tersebut dikerjakan berdasarkan urusan absen. Apakah dapat dipahami, teman-teman? Siap, Pak. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Mulai minggu depan, teman-teman dapat melakukan presentasi sesuai materi yang didapatkan. 1 week later. Selamat
pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah Kumala Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu ada perencanaan, ada rekrutmen dan direkrutmen, dan ada seleksi. Nah, pertama ini saya akan membahas mengenai human resource planning atau perencanaan atau tahapan perencanaan. Jadi, perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang mampu di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, dengan melalui perencanaan ini, organisasi itu membantu dalam menghindari isu kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia secara tiba-tiba. Nah, tahapan perencanaan manajemen sumber daya manusia itu yang pertama ada menilai sumber daya manusia saat ini atau current assessment. Nah, menilai SDM saat ini atau current assessment ini ada 3. Yang pertama ada job analysis, ada job description, dan job specification. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada job analysis, yaitu assessment yang mendefinisikan pekerjaan dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakannya. Yang kedua ada job description, uraian pekerjaan yang berisikan pekerjaan tertulis yang menggambarkan penjelasannya. Yang ketiga ada job specification, yaitu pernyataan tertulis tentang kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan sukses. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Nah, kebutuhan sumber daya manusia di masa depan ini ditentukan oleh visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selanjutnya, permintaan akan kebutuhan sumber daya manusia itu berasal dari permintaan atas produk atau layanan organisasi. Nah, setelah menilai kapasitas sumber daya manusia saat ini dan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, manajer itu dapat memperkirakan area di mana organisasi akan kekurangan atau kelebihan staf atau pegawai. Selanjutnya, mereka siap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia. Peningkatan pengawasan dalam proses seleksi sumber daya manusia. Organisasi yang tidak secara cermat memeriksa kualifikasi atau latar belakang karyawan, sehingga menimbulkan risiko peningkatan kewajiban, reputasi yang baik, yang buruk, dan kinerja yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan prosedur seleksi sumber daya manusia yang andal dan valid untuk membantu membuat pilihan perekrutan yang tepat. Ada dua bentuk dalam proses seleksi sumber daya manusia. Itu yang pertama ada rekrutmen dan yang kedua ada direkrutmen. Nah, rekrutmen ini kegiatan untuk menentukan, mendefinisikan, dan untuk menarik pelamar kompeten ke suatu organisasi. Yang kedua ada direkrutmen, itu adalah lawan dari rekrutmen, yaitu pengurangan kelebihan karyawan atau pegawai, misalnya dengan PHK. Nah, cara melakukan rekrutmen itu adalah dengan menentukan sumber calon pegawai. Nah, sumber calon pegawai ini bisa bersumber dari, yang pertama itu ada dari internet. Nah, dari internet ini kelebihannya menjangkau banyak orang dan bisa mendapatkan umpan baik. Namun dalam internet ini mempunyai kelemahan, yaitu menghasilkan banyak kandidat yang tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, sumber yang kedua yaitu dari employee referral atau referensi karyawan. Nah, pada referensi karyawan ini memiliki kelebihan, yaitu pengetahuan tentang organisasi yang diberikan oleh karyawan saat ini dapat menghasilkan kandidat yang kuat karena rujukan yang baik mencerminkan pemberi rekomendasi. Namun, pada sumber ini memiliki kelemahan, yaitu tidak meningkatkan keragaman dan campuran karyawan. Pada sumber calon pegawai yang ketiga yaitu company website atau situs web organisasi, itu memiliki kelebihan, yaitu distribusinya luas dan dapat ditargetkan ke kelompok tertentu. Namun memiliki kelemahan, yaitu menghasilkan banyak kandidat yang tidak memenuhi persyaratan.
Sumber yang ketiga yaitu college recruiting atau biasa disebut dengan perekrutan melalui perguruan tinggi. Itu memiliki kelebihan yaitu kandidat dalam jumlah besar yang terreputasi, yang terpusat. Namun memiliki memiliki kelemahan yaitu terbatas untuk posisi entry level. Nah, yang terakhir yaitu professional recruiting organization atau perekrutan melalui organisasi profesional. Memiliki kelebihan yaitu pengetahuan yang baik tentang tantangan dan persyaratan industri. Namun memiliki kelemahan yaitu komitmen rendah untuk organisasi tertentu. Selanjutnya di rekrutmen itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada firing. Firing itu adalah pemutusan hubungan kerja secara permanen. Yang kedua ada layoff, kebalikannya dari firing yaitu pengurangan pegawai untuk sementara. Yang ketiga ada attrition. Attrition itu tidak mengisi kekosongan yang disebabkan karena pengunduran diri atau pensiun pegawai. Yang keempat ada transfer, yaitu pemindahan atau mutasi pegawai. Selanjutnya ada reduced work weeks, itu adalah pengurangan jam kerja atau berbagi pekerjaan atau juga bisa kerja paruh waktu atau setengah waktu. Selanjutnya ada early retirement, itu adalah pensiun dini dengan diberikan insentif atau bisa disebut dengan pesangon. Yang terakhir adalah job sharing, yaitu berbagi pekerjaan. Nah, setelah mendapatkan sekelompok kandidat, langkah selanjutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia ini adalah seleksi. Proses penyaringan pelamar pekerjaan untuk memastikan bahwa kandidat mana yang paling tepat yang dipekerjakan. Nah, lalu dalam proses seleksi pegawai tentunya terdapat isu yang harus dihadapi. Di antaranya yang pertama validity, yaitu perangkat pemilihan yang valid ditandai dengan hubungan yang terbukti antara perangkat pemilihan dan beberapa kriteria yang relevan. Yang isu yang kedua yaitu reliability, itu adalah perangkat pemilihan yang andal atau reliable, menunjukkan bahwa ia mengukur hal yang sama secara konsisten. Nah, selanjutnya terdapat beberapa metode seleksi yang dapat dilakukan manajer, yaitu yang pertama application form. Application form itu adalah ciri-cirinya itu hampir digunakan secara universal. Nah, paling berguna untuk mengumpulkan informasi dan dapat memprediksi kinerja pekerjaan, tetapi tidak mudah untuk membuatnya. Metode seleksi yang kedua yaitu written test, itu harus terkait pekerjaan, sertakan tes kecerdasan, bakat, kemampuan, kepribadian, dan minat. Nah, populer digunakan itu misalnya tes kepribadian dan tes bakat. Nah, prediktor yang relatif baik untuk posisi pengawas. Selanjutnya, metode seleksi yang ketiga yaitu performance simulation. Nah, pada metode ini, karakteristiknya itu yaitu menggunakan perilaku pekerjaan yang sebenarnya, pengambilan sampel pekerjaan, menguji pelamar pada tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan itu, sesuai untuk pekerjaan rutin atau standar. Selanjutnya, assessment center itu menstimulasikan pekerjaan sesuai untuk mengevaluasi potensi manajerial. Metode yang keempat yaitu interviews. Karakteristiknya yaitu hampir digunakan secara universal, harus tahu apa yang dapat atau tidak dapat ditanyakan dan dapat berguna untuk posisi manajerial. Metode yang kelima yaitu background investigation, mempunyai karakteristik yaitu digunakan untuk memverifikasi data aplikasi, sumber informasi yang berbahaya. Selanjutnya digunakan untuk memverifikasi pemeriksaan referensi, itu bukan sumber informasi yang berharga. Yang terakhir yaitu metode psychal examination, yaitu untuk pekerjaan yang memiliki persyaratan fisik tertentu. Nah, metode ini kebanyakan digunakan untuk keperluan asuransi.
Sekian penjelasan saya mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin Pak dosen, izin teman-teman. Saya Nurhadisa Fitri. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan MSDM. Baik, setelah kita telah melakukan perekrutan dan pemilihan karyawan dengan benar, kita harus merekrut orang-orang yang kompeten yang dapat melakukan pekerjaan dengan sukses. Akan tetapi, kinerja yang sukses membutuhkan lebih dari sekedar memiliki keterampilan tertentu. Karyawan baru harus menyesuaikan diri dengan budaya organisasi dan dilatih serta diberi pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang konsisten dengan tujuan organisasi. Karyawan saat ini mungkin harus menyelesaikan program pelatihan untuk meningkatkan atau memperbarui keterampilan mereka. Untuk tugas aklimasi dan peningkatan keterampilan ini, MSDM menggunakan orientasi dan pelatihan. Baik, selanjutnya saya akan membahas pertama mengenai orientasi. Orientasi adalah pendahuluan bagi seseorang yang memulai pekerjaan baru yang membutuhkan pengantar atau informasi tentang pekerjaan dan organisasinya. Ada dua jenis orientasi, yang itu pertama orientasi organisasi, yang kedua orientasi unit kerja. Orientasi organisasi yaitu dengan menginformasikan karyawan baru tentang tujuan, sejarah, filosofi, prosedur, dan aturan perusahaan. Kemudian kalau orientasi unit kerja, yaitu membiasakan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada unit kerja, dan memperkenalkannya kepada rekan kerja. Kemudian, metode selanjutnya adalah dengan pelatihan. Pelatihan karyawan adalah kegiatan HRD yang paling penting, karena tuntutan pekerjaan berubah, keterampilan karyawan pun harus berubah. Manajer tentu saja bertanggung jawab untuk memutuskan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, kapan mereka membutuhkannya, dan bentuk pelatihan apa yang harus diambil. Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan manajer untuk melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh manajer dalam upaya pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Langkah pertama adalah menganalisis kebutuhan pelatihan. Pelatihan dan pengembangan jelas diperlukan karena baik organisasi maupun lingkungannya selalu berubah. Karena perubahan-perubahan tersebut, anggota organisasi harus selalu belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Analisis terhadap kebutuhan pelatihan akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang perlu diberi pelatihan? Kedua, apa yang perlu mereka ketahui? Dan yang ketiga, apa yang sudah mereka ketahui? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, manajer dapat menggunakan beberapa prosedur. Yang pertama, evaluasi prestasi. Setiap karyawan dievaluasi prestasinya dan dibandingkan dengan standar atas target yang telah ditetapkan. Prestasi yang di bawah target barangkali mengindikasikan perlunya pelatihan. Kemudian, yang kedua adalah analisis persyaratan kerja. Spesifikasi pekerjaan mensyaratkan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Jika karyawan ditugaskan menyelesaikan tugas tersebut tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka karyawan tersebut membutuhkan pelatihan atau pengembangan. Kemampuan yang belum dipunyai akan menjawab pertanyaan apa yang perlu mereka ketahui. Kemudian yang ketiga adalah analisis organisasi. Efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya perlu dianalisis. Apabila organisasi tidak begitu efektif, prestasi lebih rendah dari target atas tujuan, maka anggota organisasi memerlukan pelatihan. Analisis tersebut dapat diteruskan untuk melihat bagian mana dalam organisasi yang memerlukan pelatihan dan pengembangan. Misalnya, ternyata dalam produktivitas bagian produksi rendah, maka karyawan bagian produksi memerlukan pelatihan. Sebagai contoh, target penjualan tidak tercapai, maka karyawan bagian pemasaran memerlukan pelatihan. Kemudian yang keempat yaitu survei sumber daya manusia. Manajer maupun karyawan dalam organisasi diminta menjelaskan masalah apa yang dihadapi dalam pekerjaannya dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan di muka. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan tujuan pelatihan. Setelah kebutuhan akan pelatihan dianalisis, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang berkaitan dengan pelatihan. Sedapat mungkin tujuan ditetapkan spesifik mungkin dan dalam bentuk angka. Tujuan dapat diukur untuk melihat keberhasilan suatu pelatihan. Kemudian langkah yang ketiga adalah merencanakan dan mengembangkan program pelatihan.
Berdasarkan lingkungannya, pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training adalah bentuk pelatihan yang mempunyai keuntungan karena cukup fleksibel, baik dalam lokasinya, dalam organisasi, dan bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berkaitan langsung dengan pekerjaan karyawan. Ada beberapa bentuk pelatihan on the job training. Yang pertama, coaching atau mentor. Anggota organisasi dibimbing langsung oleh atasannya. Cara ini menuntut kemampuan dari pihak manajer atau atasan untuk mempunyai komitmen melatih bawahannya. Kadang-kadang manajer karena beberapa alasan tidak mempunyai komitmen yang cukup, misal takut bawahan melakukan kesalahan dan takut bawahan menjadi lebih pandai. Dalam bimbingan semacam ini, manajer seharusnya memberikan otonomi yang cukup agar bawahan dapat mengerjakan tugas dengan caranya sendiri. Manajer yang terlalu banyak memberikan perintah atau petunjuk cenderung mengurangi efektivitas bimbingan. Kemudian, program pelatihan yang kedua yaitu job rotation atau perputaran kerja. Perputaran kerja dilakukan dengan memindah karyawan dari satu bagian ke bagian lainnya. Karyawan atau manajer diharapkan memperoleh pengalaman yang lebih luas dan mampu melihat berbagai aspek operasi suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah asistensi. Posisi asisten merupakan posisi staf yang tidak mempunyai sewenang lini atau perintah. Manajemen trainee sering dimasukkan ke dalam posisi asisten yang membantu manajer tertentu. Manajer akan memberikan tugas-tugas seperti tugas menganalisis situasi pasar, situasi keuangan organisasi, mengorganisir komite atau panitia kerja tertentu. Dengan tugas-tugas itu, calon manajer diharapkan dapat belajar kegiatan manajerial dalam suatu organisasi. Kemudian, program pelatihan yang kedua menurut lokasinya adalah off the job training. Metode tersebut mempunyai keuntungan karena membebaskan karyawan dari tugas sehari-harinya dan memfokuskan karyawan pada proses belajar atau proses pengembangan dan pelatihan. Di samping itu, mereka dapat bertemu dengan orang baru yang di luar organisasinya, yang kemudian diharapkan dapat mendatangkan ide-ide baru yang segar dan mengembangkan jaringan kerja. Kemudian biasanya program ini diselenggarakan oleh universitas-universitas atau asosiasi atau perusahaan atau biro pelatihan dan pengembangan baik swasta maupun pemerintah. Salah satu program pengembangan yang sekarang banyak diselenggarakan oleh universitas baik negeri maupun swasta adalah program Magister Management atau MBA, Manager of Business Administration. Pendidikan tersebut pada dasarnya S2 yang bertujuan menyiapkan manajer profesional. Kemudian berdasarkan metodenya atau caranya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tradisional dan berbasis teknologi. Untuk yang tradisional yang pertama adalah job rotation. Karakteristik dari job rotation ini adalah karyawan bekerja di pekerjaan yang berbeda di area tertentu dan mendapatkan exposure ke berbagai tugas. Kemudian yang kedua adalah mentoring and coaching. Karyawan bekerja dengan pengalaman yang memberikan informasi, dukungan, dan dorongan. Juga disebut magang di industri tertentu. Kemudian yang ketiga adalah experiential exercises, yaitu karyawan berpartisipasi dalam permainan peran, simulasi, atau jenis pelatihan tatap muka lainnya. Kemudian yang keempat yaitu workbooks atau manual, yaitu karyawan merujuk ke buku kerja dan manual pelatihan untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima yaitu classroom lectures, karyawan menghadiri pelatihan di kelas yang dirancang untuk menyampaikan informasi spesifik. Yang kemudian yang berbasis teknologi, yang pertama melalui CD-ROM atau video tapes atau podcast. Karakteristiknya yaitu karyawan dapat mendengarkan atau menonton media tertentu yang menyampaikan informasi atau mendemonstrasikan teknik tertentu. Kemudian program pelatihan yang kedua melalui video conferencing, yaitu karyawan mendengarkan atau berpartisipasi saat informasi disampaikan atau teknik diperagakan. Kemudian yang ketiga adalah e-learning, pembelajaran berbasis internet di mana karyawan berpartisipasi dalam simulasi multimedia atau modul interaktif lainnya. Dan yang terakhir yaitu mobile learning, yaitu pembelajaran yang disampaikan melalui perangkat seluler. Dari semua pelatihan ini, para ahli percaya bahwa organisasi akan semakin bergantung pada aplikasi e-learning untuk memberikan informasi penting dan untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Kemudian, tahap panel selanjutnya dalam pelatihan yaitu evaluasi dan modifikasi pelatihan. Pelatihan yang baik memerlukan evaluasi sebagai feedback untuk pelatihan selanjutnya.
Jika diperlukan, modifikasi dapat dilakukan agar pelatihan masa mendatang menjadi lebih efektif. Diharapkan, bekal yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam suasana kerja. Tetapi dalam kenyataannya, situasi ini jarang terjadi karena sesuatu hal. Bekal yang diperoleh tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam situasi kerja. Sebagai contoh, pelatihan manajemen partisipatif tidak akan dapat diterapkan semuanya apabila setelah kembali bekerja, manajer yang membawahi peserta pelatihan ternyata lebih otoriter. Agar pelatihan menjadi lebih efektif, diperlukan komitmen manajemen puncak dalam pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini mengenai pengembangan SDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas MSDM yang sebelumnya dijelaskan oleh Afi dan Anis. Di sini saya akan menerangkan mengenai manajemen kinerja dan karir. Begitu sebuah organisasi telah menginvestasikan banyak uang untuk merekrut, memilih, mengarahkan, dan melatih karyawannya, tentu perusahaan atau organisasi tersebut ingin mempertahankan karyawannya, terutama karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Terdapat 3 kegiatan MSDM yang berperan dalam bidang mempertahankan karyawan. Di antaranya yaitu mengelola kinerja, mengembangkan program kompensasi dan tunjangan yang tepat, serta pengembangan karir. Pertama, saya akan membahas mengenai metode evaluasi kinerja karyawan. Manajer perlu mengetahui apakah karyawan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien. Nah, itulah yang dilakukan sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Manajer dapat mengevaluasi kinerja karyawan dengan berbagai metode, seperti yang pertama adalah written essay. Di metode ini, evaluator menulis deskripsi mengenai kelebihan dan kekurangan karyawan, mengenai kinerja karyawan, lalu ada kinerja masa lalu, dan saran untuk perbaikan bagi karyawan tersebut. Untuk kelebihannya, metode ini mudah untuk digunakan, dan untuk kekurangannya, metode ini kurang mengukur kinerja aktual karyawan. Selanjutnya yaitu metode critical incident, di mana di metode ini evaluator berfokus pada perilaku kritis yang membedakan kinerja efektif dan tidak efektif. Untuk kelebihan dari metode ini banyak teridentifikasi contoh-contoh perilaku kinerja yang efektif. Untuk kekurangannya, metode ini memakan waktu dan kurang kuantifikasi. Metode selanjutnya yaitu graphic rating scale, di mana metode ini mencantumkan sekumpulan faktor kinerja dan skala inkremental, dan evaluator akan menilai karyawan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Untuk kelebihannya, graphic rating scale akan menyediakan data secara kuantitatif dan tidak memakan waktu. Untuk kekurangannya, metode ini tidak memberikan informasi mendalam mengenai perilaku kerja karyawan. Untuk selanjutnya yaitu metode BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scale, di mana metode ini menggunakan pendekatan gabungan elemen dari insiden kritis dan skala inkremental. Mohon maaf, saya ulang. Metode selanjutnya yaitu BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scale, di mana metode ini menggunakan pendekatan dari gabungan 2 elemen, yaitu insiden kritis dan skala peringkat grafis. Dengan menggunakan item berupa contoh perilaku pekerjaan yang sebenarnya. Untuk kelebihan dari metode ini yaitu berfokus pada perilaku yang spesifik dan terukur, dan untuk kekurangannya metode ini memakan waktu dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada multi-person comparison, di mana karyawan dalam suatu kelompok kerja akan dibandingkan menggunakan metode ini. Lalu untuk kelebihan dari metode ini ada perbandingan antar karyawan, di mana akan ditemukan mana karyawan yang lebih efektif dan non-efektif. Lalu hal ini juga bisa membantu meningkatkan persaingan secara sehat antara karyawan untuk saling mendorong untuk kebaikan begitu. Lalu untuk kekurangannya, metode ini sulit dilakukan dengan jumlah karyawan yang banyak.
Metode selanjutnya ada MBO atau Management by Objective, di mana karyawan dievaluasi berdasarkan seberapa tingkat ketercapaian tujuan tertentu. Untuk kelebihannya, metode ini berfokus pada tujuan dan berorientasi pada hasil. Untuk kekurangannya, yaitu metode ini memakan waktu. Selanjutnya ada 360 degree appraisal atau feedback, di mana metode ini memanfaatkan umpan balik dari supervisor, dari karyawan, dan rekan kerja dari seorang karyawan. Dan untuk kelebihannya, yaitu umpan balik yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan feedback tersebut pada seorang karyawan tersebut memberikan hasil yang menyeluruh. Untuk kekurangannya yaitu memakan waktu. Metode terakhir yaitu Assessment Center Method, di mana metode ini menempatkan karyawan pada sebuah situasi, lalu karyawan tersebut akan diminta untuk mengambil peran yang sesuai dengan kondisi tersebut. Kelebihan dari Assessment Center Method yaitu metode ini tidak hanya dapat menilai kinerja karyawan saat ini, tetapi juga bisa memprediksi kinerja karyawan di masa mendatang. Selain itu, metode ini dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik pribadi dari karyawan seperti etika, keterampilan problem solving, juga kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi. Untuk kekurangannya, metode ini memakan waktu dan biaya, serta berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Bagian kedua yaitu kompensasi dan tunjangan. Sebagian besar dari kita tentu berharap menerima kompensasi yang sesuai dari atasan kita. Mengembangkan sistem kompensasi yang efektif dan tepat adalah bagian penting dari proses MSDM. Ini dapat membantu menarik dan mempertahankan individu yang kompeten dan berbakat, dan membantu organisasi mencapai misi dan tujuannya. Selain itu, sistem kompensasi organisasi telah terbukti berdampak pada kinerja strategis perusahaan. Manajer harus mengembangkan sistem kompensasi yang mencerminkan sifat pekerjaan yang berubah dan tempat pekerjaan, agar orang tetap termotivasi. Kompensasi organisasi dapat mencakup berbagai jenis penghargaan dan tunjangan seperti upah dan gaji pokok, kenaikan gaji dan gaji, pembayaran insentif, serta tunjangan dan layanan lainnya. Secara umum, jenis kompensasi dan benefit dapat dibagi menjadi dua, ada skill-based pay dan variable pay. Di mana skill-based pay adalah kompensasi berdasarkan keterampilan kerja yang ditunjukkan oleh karyawan. Untuk variable pay, yaitu kompensasi berdasarkan pada kinerja karyawan. Selanjutnya, manajemen kinerja itu Selanjutnya, manajemen kinerja ini juga berkaitan erat dengan pengembangan karir. Selanjutnya, manajemen karir juga berkaitan erat dengan pengembangan karir seseorang, karena pengembangan karir merupakan suatu upaya untuk membantu menarik dan mempertahankan orang-orang yang kompeten. Ada 5 tahapan karir menurut teori Super's Life Career Rainbow dari Donald A. Super, di mana yang pertama yaitu tahap pertumbuhan. Tahap ini berada pada usia 0-14 tahun, di mana pada tahap ini seseorang cenderung untuk mengamati dunia sekitar, mencari jati diri, mulai muncul rasa ingin tahu, dan mulai mengembangkan minat. Yang kedua ada tahap eksplorasi, di mana tahap ini terjadi pada seseorang yang berada pada usia 15-24 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mulai melihat passion yang ada dalam dirinya. Kemudian, mencoba merencanakan bidang pekerjaan yang ingin ditekuni dan mulai menyelesaikan pendidikannya. Yang ketiga, ada tahap penetapan, di mana tahap ini terjadi pada saat usia 25-44 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mulai menapaki karir dan memantapkan bidang pekerjaan yang ingin ia tekuni. Meski kebanyakan karyawan level middle keluar masuk pekerjaan dengan mempertimbangkan peluang dan fasilitas perusahaan, namun mereka ketika pindah ke perusahaan lain yang lebih baik, perusahaan tersebut masih dalam konteks bidang pekerjaan yang mereka tekuni.
Keempat, ada tahap pemeliharaan, di mana tahap ini terjadi pada usia 45-65 tahun. Dan tahap ini pekerja cenderung memutuskan untuk bertahan pada pekerjaan yang sedang ia jalani. Yang terakhir yaitu tahap penurunan yang terjadi pada saat usia di atas 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mengalami penurunan dalam aspek kapasitas. Dan selain mengurangi, biasanya orang-orang pada tahap penurunan ini mulai menyiapkan untuk pensiun. Selanjutnya, kita masuk ke indikator pengembangan karir. Dalam mengukur tercapainya suatu variabel, dibutuhkan indikator-indikator konkret yang dapat menjadi berbagai gejala atau suatu tindakan nyata yang akan memengaruhi suatu hal, tidak terkecuali pada persoalan pengembangan karir ini. Indikator pengembangan karir diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prestasi kerja. Asumsi kinerja yang baik melandasi. Indikator yang pertama yaitu prestasi kerja. Asumsi kinerja yang baik melandasi seluruh aktivitas pengembangan karir. Ketika kinerjanya di bawah standar dengan mengabaikan upaya pengembangan karir lain, bahkan tujuan karir yang paling sederhana pun tidak akan tercapai. Kemajuan karir umumnya terletak pada kinerja dan prestasi pegawai. Kedua, exposure. Dikenalnya seorang pegawai dalam lingkaran manajemen perusahaan menunjukkan tingkat karir karyawan tersebut dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, organizational loyalty, di mana kesetiaan pegawai terhadap organisasi bisa menjadi kunci pengembangan karir seseorang. Karyawan dapat memulai karirnya di perusahaan sebagai pegawai menengah, lalu karirnya akan meningkat seiring bertambahnya waktu. Yang selanjutnya yaitu indikator permintaan berhenti, di mana seorang pegawai dapat memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan beralih ke perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan karirnya. Yang selanjutnya yaitu peluang untuk tumbuh atau growth opportunities, di mana karyawan hendaknya diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya melalui pelatihan-pelatihan dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini akan memberi kesempatan bagi karyawan untuk berkembang sesuai rencana karirnya. Yang keenam, ada mentor atau sponsorship, di mana banyak karyawan berpendapat bahwa mentor bisa membantu pengembangan karir mereka. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh mentor dan pembimbing dapat membantu dalam proses pengembangan karir mereka sendiri. Berikut presentasi saya mengenai manajemen kinerja dan karir yang merupakan rangkaian terakhir dari proses manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas semua penyampaian materi yang telah kalian sampaikan mengenai aktivitas-aktivitas dalam manajemen SDM. Sebelum menutup pertemuan, pada bab ini saya ingin menyampaikan beberapa hal masalah kontemporer dalam SDM, yaitu isu SDM yang dikhawatirkan manajer di zaman ini. Kekhawatiran ini termasuk dalam hal mengelola perampingan, pelecehan seksual, keseimbangan kerja hidup, dan mengendalikan biaya SDM. Lalu isu kontemporer yang ada, berikut penjelasannya. Yang pertama ada managing downsizing. Downsizing atau perampingan merupakan rencana penghapusan pekerjaan di suatu organisasi. Ketika sebuah organisasi memiliki terlalu banyak karyawan, sehingga dapat terjadi downsizing ketika dihadapkan pada resesi ekonomi, yaitu penurunan pangsa pasar, lalu ada pertumbuhan yang terlalu agresif, atau operasi yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu opsi yang untuk meningkatkan laba adalah dengan menghilangkan sebagian dari kelebihan pekerja tersebut. Selama resesi ekonomi terbaru, banyak perusahaan terkenal merampingkan organisasi dan karyawannya. Lalu selanjutnya ada managing sexual harassment. Pelecehan seksual itu didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas apapun yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang secara eksplisit dan implisit, karena dapat mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau lingkungan kerja seseorang. Pelecehan seksual ini dapat terjadi antara anggota lawan jenis atau sesama jenis. Selanjutnya ada managing work-life balance. Manajer cerdas menyadari bahwa karyawan tidak dapat meninggalkan keluarga dan kehidupan pribadi mereka ketika mereka mulai bekerja. Meskipun manajer tidak bisa bersimpati sepenuhnya terhadap detail kehidupan keluarga karyawan,
Tetapi organisasi menjadi lebih terbiasa dengan fakta bahwa karyawan memiliki anak yang sakit, orang tua lanjut usia yang membutuhkan perawatan khusus, dan masalah keluarga lainnya yang mungkin memerlukan pengaturan khusus. Sebagai tanggapan ataupun respon dari perusahaan, banyak organisasi menawarkan tunjangan keluarga yang mengakomodasi kebutuhan karyawan untuk keseimbangan kehidupan kerja keluarga. Mereka telah menerapkan program-program seperti penitipan anak di tempat, perkemahan siang hari musim panas, waktu lembur, berbagi pekerjaan, cuti untuk fungsi sekolah, lalu telekomunikasi, dan pekerjaan paruh waktu. Konflik kehidupan kerja keluarga sama relevannya dengan pekerja laki-laki dengan anak-anak dan perempuan tanpa anak-anak, sebagaimana halnya bagi karyawan perempuan dengan anak-anak. Beban kerja yang berat dan meningkatnya tuntutan perjalanan telah mempersulit banyak karyawan untuk menyulap pekerjaan dan tanggung jawab pribadi dengan memuaskan. Selanjutnya ada controlling HR cost. Banyak sekali uang yang dikeluarkan dalam mengelola SDM. Ada yang menjadi investasi SDM dan ada yang menjadi biaya. Uang yang keluar sebagai biaya SDM dapat berubah biaya perawatan kesehatan dan biaya perencana pensiun. Itu dia. Demikian teman-teman penutup materi kita mengenai MSDM. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terapkan nantinya langsung di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.